Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. A few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Fatima Azhara dari jurusan Manajemen Keuangan Universitas Palangkaraya. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang memiliki pengalaman nyata di investasi. Penasaran? Yuk simak video lengkapnya. Halo Kak, sebelumnya terima kasih ya udah mau jadi narasumber saya. Sama-sama. Sebelumnya nih, boleh kenalan dulu nggak sih Kak? Kan kata orang tak kenal maka tak sayang. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Nama saya tuh Dinda Kusumawati, bisa dipanggil Dinda, bisa dipanggil Ani, bisa juga dipanggil sayang kalau mau. Ya, panggil Dinda aja kayak buat. Mohon maaf Kak, kalau boleh tahu kesibukan Kakak sekarang ini apa? Saya sekarang sibukannya ya kuliah, karena saya mahasiswa semester 6 dan kerja, karena kita anak muda butuh uang, jadi harus kerja. Kebetulan nih, berhubung Kakak udah kerja, menurut Kakak investasi itu apa sih? Atau gambaran secara umum gitu? Buat aku ya, investasi itu bantu aku untuk jaga aset aku dan menaikkan nilai aset aku dalam jangka kedepannya atau dalam jangka panjang. Ya untuk masa depan gitulah intinya, simpanan masa depan gitu. Kalau boleh tahu, Kakak ada investasi? Kebetulan saya masih baru-baru investasi, baru belajar juga sih, baru sedikit juga. Saya investasi di bank salah satu bank di Palangkaraya. Kalau boleh tahu itu bank apa? Di Bank Ciu. Ya. Apa yang membuat Kakak memilih berinvestasi di bank CU daripada banyak uang lainnya? Yang membuat saya tertarik sama Ciu itu karena Ciu itu bukan hanya menjadi tempat atau menjadi wadah untuk kita berinvestasi, tetapi juga menjadi tempat kita untuk melakukan simpan pinjam. Dan di CU saya merasa di sana lumayan transparan ya, lumayan juga lumayan sangat mudah diakses untuk anak-anak muda seperti saya gitu. Gimana pertama kali kamu mengenal bank CU itu dan mulai berinvestasi di sana? Pertama-tama saya bisa kenal Bank Ciu itu sebelumnya orang tua saya itu udah menjadi anggota lama di Bank Ciu, sempat juga ditawarin untuk gabung jadi anggota di Bank Ciu, cuman belum tertarik waktu itu. Terus tibalah beberapa tahun yang lalu saya merintis usaha atau coba-coba bikin usaha sendiri dan butuh bantuan dana gitu kan. Jadi orang tua saya saranin untuk join anggota di Bank Ciu gitu. Dan puji Tuhannya setelah saya join di situ lumayan terbantu usaha saya sampai sekarang. Bagaimana proses awal Kak untuk menjadi anggota di sana? Proses awal lumayan panjang sih ya. Awalnya tuh saya dibawa orang tua untuk ke Bank Ciu, terus didaftarkan di sana, ngisi formulir. Ya ini aja, formalitas, biodata dan lain sebagainya gitu. Terus di sana itu kita harus melakukan yang namanya kayak angsuran gitu loh Pak. Kayak kalau mau jadi anggota di sini, kakaknya wajib untuk menabung beberapa jumlah uang, boleh disebut nggak? Jadi kalau mau jadi anggota di sana minimal itu kita harus menabung 1 juta untuk jadi anggota gitu. Dan uang itu masih tetap milik kita, bukan kita semata-mata ngasih untuk mereka di sana gitu. Setelah saya sudah jadi anggota, sudah melakukan penabungan itu, akan ada yang namanya pelatihan. Di sana
untuk mengenal dan mengetahui ya yang seperti saya bilang Bang Cio itu lumayan transparan ya. Jadi apa namanya, bagaimana di dalamnya itu kami anggota ini tahu gitu dari pelatihan. Terus apa jenis simpanan kakak atau produk investasi pertama dalam waktu ini? Produk simpanan saya atau investasi saya apa ya, kalau nggak salah ingat itu pertama ya tadi simpanan anggota, karena uang yang 1 juta kita kasih untuk jadi anggota itu akan tetap jadi milik kita, tapi tidak bisa diambil dalam jangka waktu dekat gitu. Setelah itu ada simpanan duit tulus. Nah, itu simpanan bisa dibilang simpanan wajib ya. Jadi di sana itu kita wajib menabung setiap bulan. Jadi di sana tuh kayak ngajarin kita untuk rajin menabung gitu loh, untuk anak-anak muda yang sangat boros ini. Jadi di tiap bulan itu umurnya berapa? Kalau di duit tulus itu minimal 10.000, lumayan apa ya, lumayan terjangkau dan rekomen lah untuk anak-anak muda sebulan menyisihkan uang 10.000. Kalau lebih bagus lagi. Dalam sebulan 10.000 itu 1 bulan sekali atau Iya, sebulan, mau sebulan sekali, mau 1 tahun langsung dibayar lunas simpanan wajib itu juga boleh. Terus ada ini simpanan mando-mandau. Simpanan mando-mandau itu bisa kita ambil setiap hari. Maksudnya untuk kita bertransaksi, karena lumayan canggih ya, di Bank Cio itu sudah ada kayak mobile banking gitu. Jadi kita bisa pilih anak-anak muda yang suka ke kafe atau belanja-belanja yang langsung kiris gitu, langsung scan barcode gitu. Jadi nggak perlu bawa dompet gede, yang penting bawa handphone. Nah itu di bank itu bisa gitu. Jadi melakukan transfer, pembayaran uang UKT kuliah juga bisa lewat situ gitu. Terus selain ada mando-mando tadi, saya juga ada bikin gap untuk tabungan rumah, karena kita anak muda ya, kita harus punya plan ke depan, kita harus punya space di mana kita harus menyisihkan uang kita yang nggak seberapa itu. Jadi saya punya simpanan rumah juga. Kalau simpanan rumah di sini itu peruntukannya untuk rumah, jadi kita menabung yang tidak bisa kita ambil jika lain peruntukannya. Dan di setiap simpanan itu saya sukanya di sini ya, karena investasi itu tadi ya. Di sini ada yang namanya IJS ya, imbalan jasa simpanan. Nah setiap simpanan itu tuh dia punya persentase IJS yang berbeda-beda, tergantung dengan tiap tahunnya juga sih, tergantung tiap tahun. Kadang dia tuh bisa naik turun gitu loh, sama kayak apa ya, gitu ya, suka naik turun gitu ya, benar-benar kayak gitu. Terus tapi di sana juga banyak jenis-jenis simpanan, produk simpanan yang lain juga. Cuman kalau untuk saya sendiri hanya itu. terus apa tantangan dan kemungkinan kakak itu dalam berinvestasi di Bank Cio? Ada nggak sih? Sejauh ini nggak ada ya, karena menurut saya mereka cukup transparan, terbuka sama dana yang keluar dan dana yang masuk. Karena gini, di setiap tahunnya itu Bank Cio itu melakukan rapat, dari prarapat sampai rapat. Wah itu seru banget sih, makanannya enak-enak. Nggak, maksudnya kayak mereka melakukan rapat tahunan yang membahas tentang pemasukan, pengeluaran, dan ini IJS. Jadi kan kayak kata saya bilang itu setiap tahun itu bisa jadi berubah-ubah gitu loh presentase IJS-nya, imbalan jasa simpanan. Di setiap simpanan itu kemungkinan berubah, kemungkinan juga tidak gitu. Jadi itu dibahas semua tuh di rapat itu. Tapi ya namanya rapat pasti membosankan ya. Tapi menurut saya untuk untuk mahasiswa atau praktisi-praktisi untuk mengkaji atau belajar lagi masalah keuangan, masalah investasi, masalah hal-hal yang seperti ini itu lumayan menarik sih, lumayan bagus, lumayan rekomendasi juga. gitu. Baik. Terus bagaimana investasi ini mempengaruhi kehidupan pribadi lama? Cukup berpengaruh sih buat saya, karena seperti saya bilang tadi, di itu kan nggak cuma tempat kita untuk berinvestasi, tapi juga melakukan simpan pinjam nih kan, kita juga bisa melakukan pinjaman. Nah di situ
membantu nih untuk saya yang mau membuka usaha atau merintis usaha di bawah gitu kan. Mereka lumayan sangat mendukung untuk anak-anak muda yang mau berusaha dan mau membuka usaha ya kan. Dan nggak cuma anak muda, untuk orang-orang umum pada masyarakat sekitar, pada masyarakat sekitar juga mereka sangat open banget untuk membantu. Jadi sangat membantu dan membantu saya untuk menjaga aset saya. Karena biasanya anak muda tuh boros banget gak sih, kayak dikit-dikit nongkrong, dikit-dikit cimol itu lumayan menguras ya, walaupun cuma segitu-gitu. 10.000 untuk nabung di tabungan rumah atau tabungan ini duit wajib lumayan loh, bisa berbunga kan deh gitu bercandanya. Dan terus kamu pernah mengalami kerugian nggak sih dalam berinvestasi di bank CU? Kerugian sih tidak ya, maksudnya tidak secara signifikan banget. Karena di bank CU itu ya seperti saya tadi udah pernah bilang, bahwa setiap tahunnya itu berkemungkinan presentasi IJS itu turun. Jadi kayak misalnya tahun ini IJS di tabungan rumah nih 3%. Bisa kemungkinan besar tahun depan bisa lebih besar, kemungkinan juga lebih menurun, misalnya 2,berapa% gitu dari tabungan kita. Ya jadi, tapi kalau untuk merasa yang rugi banget tuh enggak ya, enggak gitu. Dan jangan sampai ya merasakan kerugian itu gitu. Berharapnya kan kayak selalu naik gitu. Untung banyak. Menurut Kakak kami sebagai seorang muda ini, seberapa penting sih berinvestasi di masa muda ini? Menurut saya, selagi kita muda nih, ya kan, sebelum kita nggak bisa kerja lagi, kita nggak bisa menghasilkan uang lagi, kita harus semangatnya berinvestasi, semangatnya nabung, semangatnya memberi space dalam kehidupan kita tuh. Kita harus berplanning, kita harus tahu kedepannya saya mau ngapain ya. Jadi saya harus sisihkan uang saya nih kemana. Saya mau di rumah, jadi saya harus nabung untuk rumah gitu. Saya mau liburan, saya harus nabung untuk liburan gitu. Jadi kayak nggak yang saya mau liburan jadi saya kerja terus uang semuanya untuk liburan. Jadi yang lain-lainnya tuh kayak terbengkalai gitu, kayak uang pokok, misalnya uang kuliah kita atau uang pendidikan kita. Jadi kita alokasikan ke liburan aja gitu, nggak kayak gitu. Jadi kita kayak mulai nabung dari awal, kita berinvestasi dari awal, kita bangun nih kebiasaan. Semangat juga, kita harus semangat untuk membangun kebiasaan kita rajin nabung. Karena kayak nggak kerasa loh kalau misalnya itu aja, kalau sebulan kita nabung 10.000 kali 12 bulan juga. Apalagi kalau kita nabungnya di tempat ya ada IJS-nya, jadi kayak tabungan kita tuh selalu naik gitu. Jadi kayak kita nggak bayar apa nih, tapi kita dapat uang nih gitu. Kalau misalnya nabung di tempat-tempat di bank-bank lain kan, pengalaman saya ya, itu tiap bulan tuh ada biayanya nggak sih, biaya gitu nggak sih? Lumayan tahu kalau misalnya setiap bulannya berapa ribu gitu. Dicilok kan, lebih baik nabungnya di bank CU, jadi bisa bertambah setiap tahunnya gitu. Kayak gitu, tertarik karena di bank CU juga ada space yang nggak bisa kita ambil dalam jangka pendek. Jadi kalau kayak misalnya tadi tabungan rumah, kalau bukan untuk penutupannya rumah nggak bisa kita ambil. Tapi ada juga kok tabungan yang kayak mandau-mandau itu yang bisa kita ambil, kita gunakan transaksi setiap harinya. Jadi saran saya untuk teman-teman atau anak muda di luar sana, coba deh sekarang pikirin lagi gimana caranya kita menghasilkan uang tapi kita nggak terlalu capek. Dengan cara investasi itu gitu, dengan cara nabung dikit gitu. Jangan buang duit terus. Gitu. Mungkin cukup sekian kita sudah berbagi pengalaman tentang investasinya di bank CU. Oke, sama-sama juga
rasa kita sudah sampai di penghujung video. Dari wawancara tadi bisa diambil kesimpulan bahwa menjadi anggota CU itu bukan hanya soal menabung, tapi juga tentang membangun kebiasaan keuangan yang sehat dan bertumbuh bersama komunitas. Jadi kalau kamu belum mulai, mungkin ini saat yang tepat untuk ikut menjadi gerakan ekonomi anggota untuk anggota. Terima kasih sudah menonton videonya. Bye-bye.